Tafsir Al-Azhar Quran Surat Ali Imran ayat 187 bagian keempat. Kata Buya Hamka, pada zaman modern ini saya sendiri pun telah pernah terperosok menjadi pegawai negeri sampai 9 tahun lamanya, 1950 sampai 1959. Kemudian Presiden Soekarno menyuruh pegawai-pegawai tinggi Kementerian Agama yang menjadi anggota salah satu partai politik memilih tetap dalam partai atau berhenti jadi pegawai. Akhirnya saya pilihlah tetap menuruti keyakinan saya dalam partai Masyumi dan saya lepaskan pegawai tinggi. Bersyukurlah saya pada Allah karena hanya 9 tahun lamanya terhenti kebebasan saya dengan mempertentangkan belaid kebijaksanaan pemerintah, meskipun berlawanan dengan jiwa saya. Setelah saya keluar dari jabatan itu, barulah saya merasa mendapatkan pribadi saya kembali. Dan ternyatalah kemudian bahwa hidup saya dan makan minum saya serta pemeliharaan anak-anak saya tetap dijamin Allah. Tidak kurang suatu apa. Dan bersyukur saya sebab setelah pemerintahan Republik Indonesia sekian sehari kian menjurus diktator dan kezaliman seperti adat sultan-sultan zaman purbakala itu, saya tidak lagi jadi pegawai negeri, sehingga alhamdulillah tidaklah saya dapat dituduh pencuri sebagai disebutkan oleh satu hadis tadi. Ketika pengaruh pemerintah kolonial Belanda telah sangat terhujam dalam masyarakat Jawa, di samping Bupati Belanda mengadakan pula jabatan penghulu masjid-masjid di bawah kuasa penghulu-penghulu itu. Maka dalam pergerakan kebangkitan Islam di Indonesia ini, nyatalah bahwa penghulu-penghulu itu menjadi penghambat kemajuan agama. Dan gerakan Islam yang modern tidaklah pernah datang dari masjid, melainkan dari ulama-ulama di luar pengulon itu. Riwayat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta dan bagaimana Kanjeng Penghulu menyuruh runtuhkan langgar yang beliau dirikan. Sebab kiblat langgar itu berbeda dengan kiblat Masjid Agung yang salah. Adalah salah satu bukti lagi bahwa ulama lebih baik jangan mendekati sultan. Setelah jatuh rezim Soekarno karena kegagalan percobaan kaum komunis merebut kekuasaan di Indonesia pada 30 September 1965, banyaklah dibicarakan orang tentang kesalahan kaum cerdik pandai atau sarjana atau intelektual yang menjual keyakinan pengetahuan kepada tirani, si jalim. Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar, yaitu kaum intelek yang melacurkan diri, mengkhianati ilmu pengetahuan, lalu menjadi badut-badut yang setia, mengilmiahkan kebohongan. Ada ahli hukum berkata bahwa jika presiden melanggar undang-undang dasar, maka pelanggarannya itu adalah sah menurut undang-undang. Dan datang pula sarjana ahli kimia mengatakan bahwa gizi dan kalori yang terkandung di dalam jagung menurut ilmiah jauh lebih banyak daripada yang terkandung di dalam beras. Sebab si zalim menyuruh mempropagandakan agar rakyat makan jagung. Sebab si zalim tidak kuat lagi mengimpor beras dari luar negeri. Kemudian datang pula ahli kesehatan mengatakan memakan tikus menurut ilmiah tidak merusak kesehatan. Demikian sarjana tadi berlomba mengkhianati diri sendiri untuk memuaskan hati si penguasa yang zalim. Ulama pun tidak mau pula ketinggalan. Ada yang memberikan fatwa sah seorang perempuan yang masih berlaki dinikahkan dengan laki-laki lain, sebab laki-laki lain itu penguasa agung. Inilah yang diisyaratkan oleh ujung ayat tadi. Sungguh jahatlah apa yang mereka kerjakan.
Dan inilah yang diisyaratkan oleh salah satu hadis tadi, yaitu bahwa ulama atau sarjana yang telah berulang ke istana raja, ketahuilah bahwa dia itu pencuri. Mereka itu adalah koruptor, lebih jahat dari koruptor yang mencurangi uang negara, sebab mereka adalah koruptor moral dan jiwa. Nauzubillahi min dzalik. Memang beratlah menjadi ulama dan menjadi sarjana, sebab mereka itu dengan ilmunya telah mengikat janji dengan Allah.